Amin, calon guru penggerak angkatan 9. Nah, hari ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan sejawat saya yang akan memperkenalkan dirinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Noprianti, Geografi SMA Negeri 1 Bulan Moreni, khusus untuk kelas 10. Mbak Aul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mbak Aulia? Ya, baik, untuk hari ini Mbak Aulia kita kan mau melakukan observasi di kelas ya, tapi sebelumnya kita melakukan observasi dulu. Nah, Bu Aul, ini mau nanya-nanya sedikit nih berkaitan dengan pembelajaran yang nanti akan Bu Aul lakukan di dalam kelas ya. Ini nanti rencananya mau dilakukan di kelas berapa, Bu Aul, hari apa? Ya, di kelas 10-7 hari Selasa. Ya. Jamnya Bu Aul? Jam 7 pagi. Jam 7 Ya, pagi. kebetulan dapatnya jam pertama. Nah, Bu Aul, untuk pra-observasi ini tujuannya nanti Bu Aul bisa mempersiapkan apa saja yang akan Ibu lakukan di dalam pembelajaran kelasnya Bu Aul ya. Nah, Bu Aul cerita dulu mengenai tujuan pembelajaran Bu Aul nanti. Kalau tujuan pembelajaran ini, Bu, kebetulan kita materinya tentang konsep esensial geografi. Iya. Konsep esensial geografi ini ada 10. Jadi diharapkan tujuan pembelajaran itu siswa dapat mengetahui 10 konsep tadi dan memahami. Jadi dia bisa membedakan setiap konsepnya ini dan juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya, tujuan pembelajaran yang akan Bu Aul capai ya. Jadi tentang konsep geografi. Iya, Bu Aul ya. konsep Nah, Bu geografi. Aul, area pengembangan yang nanti hendak Ibu capai di dalam pembelajaran ini nantinya apa? Jadi saya harap itu siswa dengan mengenal 10 konsep geografi tadi itu bisa diaplikasikan dengan menggunakan aplikasi Google Maps dulu. Jadi kita langsung pengaplikasian itu siswa diharapkan dapat menggunakan Google Maps. Jadi kita belajarnya langsung dengan menggunakan handphone. Jadi mereka praktek langsung dengan menggunakan Google Maps. Nanti mencari misalnya kayak konsep jarak itu mencari jarak dari rumah ke sekolah atau misalnya rumah ke pasar dan juga lokasi rumah mereka, terus itu juga dan lain-lainnya, Bu. Pola pemukiman atau misalnya pola aliran sungai itu masuk ke konsep geografi. Berarti Bu Aul ini sudah mengkaitkan antara konsep pemahaman geografi ini dengan kehidupan sehari-hari mereka. Iya. Ya, nanti diterapkan melalui penggunaan media aplikasi Google Maps juga ya. Nah, untuk tadi Bu Aul nanti akan mencoba mempraktikkan langsung berarti ya Bu Aul ya. Benar sekali. Apa itu? Mengukur jarak ya Bu Aul? Iya. Jarak dari rumah ke sekolah gitu ya. Misalnya kan kalau dari rumah sekolah itu berapa kilometer, Iya. terus waktu yang diperlukan berapa. Kalau Iya. misalnya dari jalan kaki pun bisa, Bu, dicek dari Google Maps gitu, dari jalan kaki atau menggunakan kendaraan itu bisa. Itu yang akan Bu Aul tidak capai nanti di area pengembangan. Nah, ukuran keberhasilannya nanti apa Bu Aul? Dikarenakan Nanti, siswa berhasil. iya, nanti pada saat akhir pembelajaran itu diadakan kuis, Bu. Ya, dengan menggunakan aplikasi Kahoot itu diberikan 10 soal tentang materi konsep geografi tadi dan dilihat nanti berapa skornya gitu. Ya Bu Aul ya. Jadi kalau nanti nilainya bagus di dalam kuis itu berarti anak sudah bisa paham ya terhadap materi itu. Itu mungkin yang kedua ya Bu Aul. Yang pertama tadi anak bisa mempraktikkan langsung ya. Iya, Dan selain Google Maps mempraktekkan tadi, juga ya. mereka diberikan kuis. Ya, oke. Nah Bu Aul, strategi apa yang sudah Bu Aul persiapkan nanti di dalam proses pembelajaran? Jadi sebelum ngajar nanti Iya. saya pun mempersiapkan PowerPoint menggunakan Canva. Iya. Setelah itu saya memberikan materi dan langsung mereka discovery learning dengan menggunakan aplikasi Google Maps tadi, Bu. Nah, mereka belajar sendiri gitu. Jadi mereka sudah paham begini aplikasi Google Maps tadi. Itu kan biasanya kan anak-anak sekarang ini udah keren, Bu, ya, mesen Iya. kan pakai ojek online gitu, atau misalnya naik ojek online itu kan dia pakai peta, Bu, Iya. sistemnya, atau misalnya mesen barang di toko online gitu kan kelihatan nanti misalnya jarak estimasi dari Jakarta misalnya ke Moreni berapa hari sih butuhnya. Iya. Itu bisa dilihat pakai Google Maps juga. Oke, berarti menarik sekali nih Bu Aul ya. Jadi Bu Aul ini menerapkan pembelajaran dengan menggunakan teknologi handphone yang anak-anak punya itu dengan aplikasi Google Maps tadi ya di dalam proses pembelajaran geografi ya Bu Aul ya. Nah tadi ada discovery learning ya Bu Aul. Jadi nanti Bu Aul menentukan kasus tadi ya, kemudian nanti anak mencari solusi untuk memahami sendiri ya penyelesaian permasalahannya.
Kalau metodenya sendiri apa Bu Aul yang nanti Bu Aul gunakan? Kalau metodenya tadi ada berdiskusi kan nanti Bu Aul di oh iya, dalam mereka kegiatan nanti pembelajaran? dibikin apa namanya kelompok kecil gitu Bu. Jadi kelompok kecil itu menentukan misalnya macam-macam mereka sendiri memberikan contoh apa saja sih konsep yang bisa digunakan dalam aplikasi Google Maps itu tadi. Gitu. Berarti Bu Aul sudah masuk ke dalam proses pembelajaran dan diferensiasi juga ya. Bu Aul membebaskan nanti menggunakan aplikasi apa tadi Google Maps-nya untuk dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya mengukur dari jarak rumah ke sekolah ya, tapi boleh apapun itu Bu Aul. Iya, karena bisa juga Bu, dari 10 konsep tadi itu bisa dapat semua sebenarnya. Misalnya kayak pemusatan daerah industri gitu, mereka nanti misalnya nyari di Jakarta atau misalnya Jabodetabek, Batam dan lain-lainnya, atau pemusatan daerah pariwisata ada di Bali gitu, mereka nyari peta Bali di melalui Google Maps tadi bisa gitu. Ada tidak penugasan akhir nanti yang akan Bu Aul lakukan? Tugasnya itu mereka mengerjakan LKS gitu. Nah, Bu Aul, tadi Bu Aul sudah bercerita mengenai tujuan area pengembangan yang sudah tercapai. Berikut strategi yang nanti Bu Aul akan terapkan ya di dalam proses pembelajaran. Nah, Bu Aul, apa sih yang sudah Bu Aul dapatkan di dalam pra-observasi yang sudah kita lakukan perbincangan ini, Bu Aul? Jadi menurut saya melalui pra-observasi ini, jadi saya bisa belajar, menerapkan pembelajaran di kelas ini lebih struktur dan lebih rapi Bu. Jadi sudah tahu apa yang harus saya lakukan di kelas nanti. Jadi Bu Aul sudah minimal sudah terbayang ya, Iya, apa yang sudah akan Bu terbayang. Aul lakukan, apa yang akan Bu Aul persiapkan nantinya ya, termasuk tujuan yang ingin dicapai di dalam proses pembelajaran Bu Aul ya. Oke Bu Aul, kita akan bertemu lagi nanti di hari Selasa Bu Aul ya. Hari Selasa berarti di tanggal 5 Desember saya akan datang ke kelas Bu Aul di jam pertama ya Bu, jam 7 di kelas 10.7 ya Bu Aul ya. Kita akan bertemu di observasi kelas Bu Aul ya. Saya doakan sukses supaya nanti tujuannya tercapai Bu Aul ya. Kita bertemu ya nanti besok Bu Aul ya. Iya Bu. Untuk hari ini mungkin cukup di observasinya Bu Aul ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Ya, atas bimbingannya. Saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMA Negeri 1 Unggulan Muara Enim, tempat saya mengajar. Nah, hari ini saya bersama Ibu Aulia, guru geografi, akan bersama untuk melakukan supervisi akademik di kelas 10. Yuk kita ikutin proses pembelajaran Bu Aulia di kelas 10 pada mata pelajaran geografi. Ketua kelas boleh sebelum memulai pelajaran bikin doanya terlebih dahulu. Siap, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, sebelum memulai pelajaran, izinkan ibu untuk mengabsen teman-teman semuanya pada hari ini. Hari ini hari Selasa ya. Ada Firdaus. Hadir. Oke, kemarin kita sudah mempelajari materi pendekatan geografi. Ada yang tahu berapa jenis pendekatan geografi? Baik, saya Bu. Ya. Pendekatan geografi itu ada 3 jenis. 1. Pendekatan ruangan, 2. Pendekatan lingkungan atau ekologi, dan 3. Pendekatan wilayah. Oke, beri tepuk tangan untuk Iza. Ada tiga pendekatan geografi ya. Setelah itu kita akan mempelajari tentang konsep esensial geografi. Kemarin Ibu sudah posting di Instagram ya, dan sudah memberikan link kepada kalian untuk dipelajari materi tentang konsep esensial geografi. Kira-kira nih, ada berapa konsep geografi? 10. Ada 10 ya. Ada singkatan untuk mempercepat atau jembatan tikus dalam kalian menghafal konsep geografi. Apa itu kira-kira? Yang boleh? Jaket, bolo keke, diminte, apni. Oke, di sini ya. Jaket, Bolo keke, diminte, apni. Oke. Oke, untuk mempelajari konsep geografi ini agar kalian lebih paham, Ibu akan menayangkan PPT mengenai 10 konsep geografi.
Oke, nah sekarang kita akan belajar mengenai konsep esensial geografi. Nah, di konsep jarak ini ada dua jenis ya, ada konsep jarak mutlak sama konsep jarak relatif. Jadi kalau yang mutlak atau absolut itu contohnya itu menggunakan satuan panjang. Oke, sekarang untuk memperjelas bagaimana kondisi jarak dalam konsep geografi, silakan kalian buka handphone kalian dan buka aplikasi Google Maps-nya. Sudah dibuka Maps-nya? Oke. Sekarang kalian cek jarak dari sekolah ke rumah kalian. Boleh ditunjukkan? Berapa kilometer? 2,4 km. Berapa kilometer jaraknya? 6,9. Wah, jauh ya. Berapa kilometer rumahnya? 4,3 km. Berapa diubah menjadi mode satelit? Oke. Kelihatan berapa kilometer itu jaraknya? 1,4 km. Oke. Tadi berapa kilometer jarak dari rumah ke sekolahnya? Itu pakai satuan panjang dan merupakan konsep jarak absolut atau mutlak. Kalau misalnya relatif, ditanya berapa biaya yang dibutuhkan untuk pergi sekolah dari rumah tadi? Misalnya kalau ada rekodnya, misalnya ada rekodnya di sini. Berapa biayanya? Nah, itu. Misalnya kalau yang lain tadi dari Tanjung tadi misalnya 15.000. Beda-beda pasti kan setiap orang. Nah, untuk juga waktu yang diperlukan, misalnya dari Tanjung tadi berapa waktunya kalau dari rumah ke sekolah? Butuh berapa menit? Kita saja. Setengah jam. Ada yang paling dekat lagi? Mungkin yang paling dekat tadi berapa waktunya tadi? 5 menit. Nah, beda jauh kan? Yang satunya tadi 30 menit, yang satunya tadi 5 menit. Itu ya. Jadi ada dua jenis ya konsep jarak. Yang konsep jarak. Oke, sekarang yang keterjangkauan. Oke. Nah, kira-kira kalau kalian pergi ke Palembang ada berapa jenis transportasi yang bisa digunakan? Banyak ya. Salah satunya apa? Motor, bisa, mobil, bisa jalan kaki. Kalau ada yang pernah nyoba dari sini ke Palembang? Jalan kaki. Sudah siap semuanya? Oke, ibu mulai ya gamesnya. Oke, kepada kita pemenang. Silakan maju ke depan, kita pemenang. Feli, Rafli dan Bagas. Oke, nomor akhirnya kuis tadi, kongres untuk tidak menang, untuk Rafli, Feli sama Bagas. Nah, kalian sekarang ada yang mau menyimpulkan? Ada berapa konsep tadi? Geografinya ada yang mau menyimpulkan? Setelah kamu belajar kali ini? Ya, ada berapa konsepnya? 10. Yang tadi katanya tadi biasa kan? Oke, nah semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kalian dan ini yang kamu kalian semua. Oke, untuk ketua kelas silakan pembelajaran kalian hari ini. Untuk kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa beragama dan budaya masing-masing. Berdoa juga. Doa saya. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Semoga ini berkah dan manfaat bagi kalian. Dibuatin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya Bu Aul ya. Apa kabarnya Bu Aul hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kita sudah melakukan observasi ya Bu Aul ya di kelas. Nah Bu Aul, bagaimana perasaannya Bu Aul? Gugup Bu. Karena baru pertama kali ini ya, selain dengan kepala sekolah di apa namanya diawasi sama teman sejawat sendiri gitu. Jadi tapi ada manfaatnya juga sih, jadi tahu gitu kelemahan kita atau kekurangan kita di mana pada saat pembelajaran. Oke. Jadi sebenarnya tujuan observasi itu bukan mengetahui kekurangan atau kesalahan Bu Aul di dalam pembelajaran ya, tapi lebih ke bagaimana nanti Bu Aul punya keinginan, proses kreatifnya meningkat untuk menggali, memaksimalkan potensi yang ada di diri Bu Aul sendiri ya, untuk mengaktifkan pembelajaran di kelas ya Bu Aul ya. Nah Bu Aul, kemarin kan Bu Aul sudah ada apa ya area yang ingin Bu Aul kembangkan ya, yang tidak dicapai. Nah gimana itu Bu Aul di dalam kegiatan proses pembelajarannya? Ya, pada saat proses pembelajaran itu anak-anak antusias Bu, jadi belajar hal yang baru karena selama ini kan mereka apa Google Maps itu cuma melihat oh bentuk permukaan ini kayak gini, tapi setelah di-explore lebih lanjut ternyata banyak fitur-fitur yang bisa digunakan dalam Google Maps gitu. Jadi kebetulan di konsep ini kita belajar juga sekalian juga kita mengenalkan aplikasi kepada siswa. Jadi yang kemarin kita observasi terkait dengan area pengembangan yang ingin Bu Aul capai itu udah tercapai ya di dalam proses pembelajaran. Alhamdulillah ya, berarti anak-anak juga sangat senang Bu Aul ya dengan pembelajaran menggunakan Google Maps, mempraktikkan langsung ya. Nah Bu Aul, bagaimana sih Bu Aul menilai performa Bu Aul sendiri di dalam pembelajaran pada saat diobservasi kemarin? Sudah cukup baik menurut saya Bu. Baik ya.
Kenapa Bu Aul menilai yang seperti itu? Karena saya sudah menguasai kelas Iya. dan juga strategi pembelajarannya. Dan kemarin juga setelah kita melakukan pra-observasi gitu, saya mempelajari lebih dalam lagi agar lebih siap lagi di kelas nanti. Ya, jadi dengan adanya pertemuan kita di observasi, Bu Aul ternyata udah mempersiapkan diri lebih baik ya. Jadi apa yang ingin Bu Aul capai kemarin alhamdulillah tercapai ya. Nah Bu Aul, saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya ya di observasi pembelajaran Bu Aul di hari itu. Boleh Bu Aul? Boleh. Jadi Bu Aul kemarin kan di area pengembangan yang ingin Bu Aul lakukan itu penggunaan Google Maps ya terkait dengan strategi Bu Aul di dalam mengaktifkan pembelajaran siswa di kelas. Nah menurut saya itu sudah tercapai sesuai dengan standar yang sudah Bu Aul targetkan ya di awal. Malah kayaknya itu lebih dari yang Bu Aul targetkan ya, tercapai sekali ya, karena terlihat sekali antusias siswa di dalam proses pembelajaran ya. Nah tetapi Bu Aul ada hal yang mungkin nantinya masih bisa Bu Aul kembangkan lagi berdasarkan apa yang saya lihat di dalam proses pembelajaran Bu Aul. Nah, Bu Aul kan sudah mengenal pembelajaran berdiferensiasi ya, walaupun kita kurikulum merdeka ya. Nah, itu sebenarnya di dalam proses pembelajaran Bu Aul sudah menerapkan belum? Belum sepenuhnya Bu. Iya. Ada kendala kira-kira Bu Aul? Kendalanya itu lebih ke apa ya? Saya belum melakukan pengenalan karakter kepada siswa, kan setiap siswa itu kan beda-beda Bu ya karakternya ya. Jadi kemampuannya juga beda-beda, jadi belum sampai mendetail ke dalam situ Bu. Jadi untuk menentukan berdiferensiasinya itu belum sampai ke situ Ya. Tapi Bu Aul sebenarnya konsep pembelajaran berdiferensiasi itu udah tahu ya? Iya, udah tahu. Kemarin juga rasanya Bu Aul sudah pernah bikin RTP berdiferensiasi ya, sudah bagus ya, tinggal penerapannya Bu Aul ya. Nah itu kalau Bu Aul menerapkan itu pasti sangat luar biasa itu di kelas. Karena kemarin saja saya lihat proses pembelajaran Bu Aul itu ya sudah sangat kekinian ya, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa ya. Jadi sudah berbasis digital ya Bu Aul ya. Nah satu lagi Bu Aul, di dalam proses pembelajaran ada pembelajaran yang namanya kompetensi sosial emosional, itu juga bagus sekali diterapkan Bu Aul ya. Jadi Bu Aul paham apa sih perasaan anak, emosi anak saat sebelum atau sesudah mereka belajar. Bu Aul sudah melakukan refleksi kan kalau belajar. Nah itu bisa diterapkan nanti Bu Aul KSE-nya pembelajaran berdiferensiasi plus KSE-nya Bu Aul ya. Bu Aul pasti kalau sudah menerapkan ini saya rasa sangat luar biasa nanti hasil proses pembelajaran. Semoga Bu ya. Nah itu Bu Aul ya. Nah Bu Aul mendengar apa yang saya bicarakannya atau saya sarankan ini, apa pendapat Bu Aul? Kalau menurut saya sih, jadi untuk rencana selanjutnya akan saya coba ini menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi dan seperti kata Ibu tadi KSE tadi ya, kompetensi sosial emosi, karena penting sekali menurut saya untuk mengetahui sebelum dan sesudah mempelajari biografi ini, perasaan siswa ini gimana sih gitu, atau mereka senangkah atau mereka tidak antusias dan lain-lainnya gitu. Karena menurut saya di pembelajaran kurikulum merdeka ini harus mengutamakan anak dulu gitu. Dan disebut dengan keberpihakan kepada dia gitu, dan memenuhi kebutuhan mereka juga. Benar. Jadi itu ya untuk strategi pembelajaran Bu Aul ke depannya ya. Jadi Bu Aul sudah ada rencana bersama ini akan bisa dilaksanakan di semester depan Bu Aul. Iya, ya, benar. Masuk semester baru ya. Ya saya doakan Bu Aul memang bisa menerapkan proses pembelajaran ini ya. Ini pasti sangat ditunggu Bu Aul. Amin. Ya. Nah Bu Aul, terakhir apa refleksi dan pembelajaran mungkin ya, pengalaman, mungkin perasaan juga setelah kita melewati observasi dan pasca observasi Bu Aul? Senang sih Bu, karena bisa mendapatkan ilmu baru gitu, termasuk yang KSD dan metode pembelajaran berdiferensiasi tadi kan. Setidaknya pada semester depan sebelum itu saya udah belajar nih, udah menggali lebih dalam lagi gitu, gimana sih belajar menggunakan KSD tadi gitu, dan penerapannya di kelas gitu kan. Jadi nanti semoga bisa diterapkan di semester berikutnya. Jadi terima kasih sekali Bu atas ilmu barunya, karena sangat berguna sekali untuk saya. Karena menurut saya jadi belajarnya tuh nggak sekedar belajar atau memberikan materi saja, tapi memperhatikan anak dulu ini anaknya mau nggak sih belajar, takutnya nanti terpaksa
bisa atau misalnya mereka belajarnya setengah hati Iya. full gitu Nggak mindfulness bener Ibu Aul. Oke, senang sekali Bu Aul mendengar rencana yang akan Ibu Aul lanjutkan di semester depan ya Bu Aul ya. Semoga tercapai Bu Aul ya. Semoga Bu Aul selalu sehat dan bahagia ya. Terima kasih banyak. Untuk hari ini mungkin cukup ya pasca observasi kita Bu Aul. Semoga sukses selalu. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.